姑且一试吧。爹，您看，你见识过这种等级的丹师吗？丹，四哥。再说，秦兄。秦公子，丹药已成。不，你刚才在处理药材的时候，我先说几个主要问题，好吧？这可是你们说的。是，我这就去安排。还不赶紧让圣阙酒楼的事。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari ini kita bakal melanjutkan Lord Qinyang. Uploadnya agak malam ya karena mati lampu. Cus, kita lanjutkan part 39 Shentao Tijun. Ngomongin di part terakhir, kita semua sudah menyaksikan nih. Di pagi-pagi buta si Xinrui yang tiba-tiba menghampiri kamarnya Qinyang bahkan membawakan banyak sekali makanan. Qinyang bingung apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai dia menduga pasti si Xinrui itu memiliki tujuan khusus nih. Pada akhirnya Xinrui ngaku dia memang pengen meminta bantuan Qinyang buat membantu ayahnya guys. Jadi ceritanya sang ayah akan menghadapi ujian untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua di kota Peiming ini. Jelas mendengar itu karena dia juga sudah pernah membuat janji kepada Xinrui, yaitu membuatkan pil pemulihan, sehingga dia pun setuju dan bergegas pergi menemui ayahnya. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu Xinrui sampai di hadapan sang ayah sambil membawa Qinyang guys. Tidak lupa dia memperkenalkannya dan memberikan informasi. Qinyang ini adalah seorang jenius muda yang memiliki kekuatan luar biasa. Mendengar itu sang ayah jadi ngerti. Orang inilah yang sudah dimaksud anaknya Xinrui yang sebelumnya guys. Tapi beda sama si kakak keempatnya sangat sombong. Menganggap Qinyang ini adalah seorang penipu. Umurnya aja jauh lebih muda daripada sang ayah. Gimana ceritanya coba? Keahlian alkemisnya jauh lebih tinggi. Tapi karena penasaran si ayah tetap membiarkannya dan mencoba memantau dulu. Bertanya dari manakah kita harus mulai. Xinrui memberikan hormat dan berterima kasih karena sang ayah masih menerima Qinyang. Qinyang pun pengen melihat pil terbaik yang bisa dibuat oleh sang ayah. 罢了，姑且一试吧。爹，您看。 Si kakak keempat menjadi makin kesal guys. Dia merasa ayahnya yang memiliki gelar alkemis tingkat 4 itu diremehkan banget. Sampai dipertanyakan sedemikian rupa. Sampai-sampai dia mengatakan kemungkinan Qinyang inilah yang pengen mengambil kesempatan buat belajar diam-diam dari sang ayah. Buset, mikirnya jauh juga ya. Jelas Xinrui membela Qinyang dong, tapi si kakak keempat tidak peduli. Dia malah juga curiga sama Qinyang ini, seorang mata-mata yang dikirim langsung oleh Qiushe sayangannya. Xinrui menantang. Qinyang ini besar di kota Lingyun, jadi mana mungkin dia memiliki hubungan dengan Qiushe. Soalnya beda tempat gitu guys. Apalagi Xinrui sudah pernah mengecek langsung kekuatan dari Qinyang yang bisa memberikan pil hanya dengan api miliknya saja. Jadi bisa dibilang Qinyang ini adalah seorang jenius langka. 你见识过这种等级的丹师吗？丹，四哥。再说，秦兄。 Sang kakak tetap gak percaya guys. Terus berdebat dengan adiknya Xinrui. Karena sangat berisik, si ayah pun menghentikan mereka. Dia menyuruh kedua anaknya agar keluar saja dan jangan mengganggu. Dianggap berisik sekali. Jelas membuat Qinyang dan Xiaofei hanya bisa geleng-geleng kepala karena kakak adiknya ini gak ada akur-akurnya guys. Karena udah tenang, sang ayah pun mengajak mereka buat pergi ke ruangan alkemis. Sesampai di sana, Qinyang sedikit kaget karena di sana sudah ada tungku alkemis tingkat 4. Yes, benar, Xinrui membenarkan hal tersebut. Karena kan ayahnya juga di tingkat 4 ya kan? Maka dia bisa membuat pil tingkat 4 puncak. Gak cuma itu, efek pilnya nanti juga bakal lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang lainnya, terutama orang-orang biasa. Tidak buang-buang banyak waktu, Qinyang pun duduk dan menyuruh si ayah memulai pemurnian. Sang ayah mengambil bahan-bahan yang dia perlukan. Dia juga menjelaskan dia bakal memurnikan yang namanya pil teratai darah tingkat 4.
Di mana kalau kita tahu pil ini sangat berharga karena bisa memulihkan tubuh seseorang dengan sangat cepat. Sang ayah pun memulai pemurniannya guys. Dia memurnikan bahan itu menggunakan api miliknya dulu. Barulah dia masukkan ke dalam tungku dan proses pemurnian dimulai. Melihat itu si kakak keempat yakin nih, Cinya pasti bakal dikejutkan nanti akan kehebatan dari sang ayah bahkan dibuat tidak berkutik. Singkat cerita beberapa jam sudah dilewati, pada akhirnya pil milik sang ayah pun diselesaikan. Kakak keempat pun menghampirinya dan memuji kehebatan dari sang ayah. Tidak lupa si kakak pun bertanya kepada Cinyang dengan nada sombongnya guys. Apa tanggapannya setelah dia melihat pemurnian ayahnya? Cinyang kelihatan sangat kelelahan menunggu karena bagi dia terlalu lama. Sekarang juga sudah waktunya makan. Sehingga dia pengen bergegas pergi makan dulu sebelum menjelaskan hasil amatan dia. Kakak keempat auto kesal guys. Kemungkinan Cinyang ini nggak bisa menjelaskan kan dan cuma mencari alasan doang pengen makan. Bohong dia nih. 秦公子，丹药已成。 Tapi tetap saja Cinya pengen makan dulu. Soalnya penjelasan ini bakal membutuhkan waktu yang cukup panjang nih. Wow. Si kakak nggak terima guys. Cinya ini seorang penipu yang banyak omong. Tapi sang ayah pun tetap ingin agar dia jelaskan sekarang aja karena dia sangat penasaran. Apalagi di sini kan gak ada orang lihat ya kan, jadi sekalian aja. Inilah waktu yang paling tepat. Ya karena mendengar itu Cinya pun setuju. Dia berkata, si ayah memiliki sebuah kesalahan ketika proses obat dengan apinya. Pada akhirnya dia menjelaskan semuanya panjang lebar guys. Benar aja kata Cinyang itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai mereka menghabiskan satu dupa. Satu dupa mungkin sekitar 30 atau 45 menit. 你刚才在处理药材的时候，我先说几个主要问题，好吧？这可是你们说的。 Nah, karena Xiao Fei udah kelaparan, dia pun menghampiri Cinyang dan pengen minta makan. Cinyang menenangkan dia, menasihati mereka agar nurut saja tadinya karena penjelasannya emang panjang buktinya kan. Pada akhirnya dia memilih untuk menuruti Xiao Fei dan pergi mencari makan. Adik tersayang nih ceritanya nih. Tapi kakak keempat kembali menghentikannya guys. Tetap tidak percaya menganggap semua omongan Cinyang yang panjang lebar tadi itu nggak ada buktinya. Gimana cara buktiinnya coba? Tapi si ayah malah membentaknya agar diam. Dia menyuruh Xinrui segera meminta koki keluarga terbaik menyiapkan makanan buat Cinyang dan Xiao Fei. Xinrui bergegas pergi dari sana sementara sang ayah menghampiri Cinyang dan memuji dia karena dia memang seorang jenis muda. Tapi ada beberapa penjelasan dari Cinyang yang tadi yang masih belum dan susah dimengerti oleh ayahnya Xinrui. 是，我这就去安排。 还不赶紧让圣阙酒楼的师 Sehingga dia meminta penjelasan lebih detail dari Cinyang. Karena dijelaskan itu sangatlah rumit, pada akhirnya Cinyang menawarkannya agar dia tunjukkan secara langsung aja nih, dikasih contoh. Si ayah langsung setuju dong, dia malah senang guys. Cinyang juga mengatakan kepada Xiao Fei agar sabar karena koki keluarga sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah itu, Cinyang pun mengambil bahan yang sama dengan si ayah pakai tadi. Dia menunjukkan inilah cara yang benar dalam memproses bahan ini menggunakan apinya. Dan tidak lama dari itu, Xinrui pun datang. Betapa terkejutnya karena api milik Cinyang itu berbeda dengan api yang dia lihat sebelumnya. Melihat proses pemurnian pil milik Cinyang membuat si ayah kaget. Tidak menyangka Cinyang memiliki kemampuan pengendalian api yang seluar biasa ini. Karena seumur hidupnya cuma ada satu orang yang pernah dia lihat sehebat ini guys. Tapi orang itu juga sudah berada di alkemis tingkat 7. Wow, tinggi sekali. 一品灵丹师，可这个如此之好，我之前只见过连两如之长，又能将 Setelah Cinyang selesai, dia pun memberikan bahan itu kepada sang ayah biar bisa dia pelajari. Tapi dia juga tidak lupa pengen menjelaskannya secara rinci gimana cara pembuatannya. Cuma Xiao Fei menolak. Itu bakal sangat lama lagi karena dia udah kelaparan nih.
Kebetulan makanan udah siap, si ayah pun mengajak Qin Yang dan Xiao Fei segera pergi makan. Dan pada akhirnya mereka bergegas pergi dari ruangan itu. Kakak keempat yang dari awal berisik banget banyak bacot, ketika disuruh diam langsung diam beneran sampai selesai filmnya. 至于丹火控制方面，药材分解方面大概就是这样。 Daripada kalian penasaran apa yang terjadi lagi di part selanjutnya, cus, kita coba lihat di bagian spoiler buat part 40 nanti di hari Minggu. Singkatnya kita bakal melihat tiba-tiba Chi Hao yang melabrak Qin Yang di tengah jalan. Dia kelihatan emosi gara-gara Qin Yang dia dipermalukan sampai sekarang. Bahkan dia mengancam bakal membalas ini semua. Qin Yang bingung dong, emang dia ngapain ya? Dia bakal menantang balik Chi Hao agar coba saja. Soalnya di kota Peiming ini, gak bakal ada yang bisa menyinggungnya. Tidak lama dari itu, muncullah seseorang yang bernama Su Yunshan. Dia kesal sama si Qin Yang karena sudah menghajar cucunya yaitu Su Shengyi guys, alias panggilan ke-6. Waduh, ini bakal bermasalah dengan sang raja nih si Qin Yang nih. Wah. Apakah bakal terjadi pertarungan epik di antara mereka? Yunshan melawan si Qin Yang. Siapakah yang lebih kuat? So, kita tunggu lagi di part 40 Sentau Tijun. Yes, cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.